Oke, selamat pagi para pendengar Hukum ID. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di kantor Bang Stefanus Gunawan untuk mewawancarai Bang Stefanus mengenai kasus yang baru-baru ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan tidak ada persoalan apapun ke depannya. Baik, selamat pagi Bang Pagi Stefanus. juga, Bagaimana Bang kabar, Yan. sehat Bang? Selalu sehat, Oke, tetap semangat. Puji Tuhan. Jadi kedatangan kami dari Hukum ID Channel Bang untuk mengupas Bang kasus yang baru-baru ini Abang pegang memang sangat luar biasa Bang. Dan memang ini menjadi pelajaran untuk kedepannya di mana semua harus berbenah diri, baik itu kepolisian maupun aparat penegak hukum yang lain. Mungkin Bang Stefanus bisa menceritakan dulu nih Bang, sebenarnya apa sih persoalannya Abang bisa mau memegang kasus ini dan keuntungan Abang sendiri melihat ini dari sisi mananya Bang? Bisa Bang, bisa jelaskan Bang? Baik, terima kasih Bang Lian. Jadi awalnya begini, kasus ini saya pegangnya. Jadi keluarga pelaku, tanda kutip ya, keluarga tersangka menemui saya. Lalu meminta bantuan bahwa suaminya, ayahnya, pamannya, ya jadi karena satu keluarga, beberapa keluarga datang pada saya, istrinya, pamannya, saudaranya, dan anak juga. Dia merasa terpukul. Dalam arti ini suatu penjoliman katanya gitu ya. Memfitnah bahwa ayahnya, suaminya, saudara atau paman ini dituduh melakukan pelecehan terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak. Jujur, saya sangat mencintai anak-anak. Dan saya, komitmen saya saya akan melakukan pembelaan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelecehan terhadap anak. Tidak akan gitu. Tapi hati nurani saya mengatakan apa yang disampaikan ini ada benarnya gitu. Jadi untuk meyakinkan itu, saya temui terdakwa. Saya bicara dari hati ke hati. Saya gali semua informasi yang saya dapat dari keluarganya maupun dari si tersangka atau terdakwa itu sendiri. Di situ saya menemukan beberapa kejanggalan atas sangkaan dakwaan yang disangkakan kepada klien kami. Maka itu saya tertarik. Ini menurut pengetahuan ilmu hukum yang saya miliki, menurut hati nurani saya, bahwa ini terjadi ketidakberesan, terjadi ketidakprofesionalan, baik itu yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa. Awalnya tuh Bang? Awalnya. Karena ini kasus ini banyak sekali kejanggalan. Di mana kelihatan kejanggalan? Bagaimana mungkin awalnya hanya karena si terdakwa tersangka atau si terlapor ini mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada ibu korban, tanda kutip korban, ini bukan korban sebenarnya gitu ya, pelaku juga itu sebenarnya. Iya, bagi pemain. Dua-duanya. Iya, dengan isinya kepada ibu si korban ini, si anak ini, bukan anak juga sebenarnya, sudah dewasa, karena pada saat dilaporkan, pada saat persis sudah 18 tahun lebih umurnya. Yang hanya isinya Caca dikit lagi ke rumah wetan. Jadi artis pada ibunya meminta supaya Caca ke rumah wetan. Hanya seperti itu aja. Terus tidak ada lagi bahasa tidak ada bahasa lain. Terus kemudian mereka ini memang ibunya dan beberapa guru juga, kebetulan ibunya guru, klien kami juga seorang tokoh masyarakat, Kiai Haji, tokoh masyarakat di kampung itu, juga kepala sekolah madrasah yang sudah cukup lama. Jadi karena ada hubungan kerja yang tidak harmonis antara kubu ibunya si korban ini dengan sini, diangkatlah kasus ini, direkayasa seolah-olah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hanya keapesan itu ditambah-tambahkan, direkayasa semua ya, sehingga menjadi suatu kasus, dilaporkan lah. Di WA-nya itu terjadi di sekitar September ya, 28 September 2021. Kemudian dilaporkan setelah 6 bulan kemudian. Karena terjadi pelecehan seksual
di rumahnya terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021. Saya datangi juga ke rumah terdakwa, saya investigasi saya. Rumahnya padat penduduk. Dengan jendela semua penuh kaca. Dan katanya teras korban dilakukan di ruang tamu. Mana mungkin? Kemudian saya analisa lagi. Klien saya, kami, itu sudah mengalami disfungsi ereksi. Usia sudah 63 tahun. Kemudian juga sudah banyak penyakit, ada jantung, ada gula. Jadi menurut saya ini hal yang tidak mungkin dilakukan. Betul. Iya. Bagaimana bisa melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan di ruang tamu, di sofa, dengan situasi seperti itu, dengan suasana yang begitu, secara psikologis pun tidak memungkinkan. Dan hanya menafsirkan kalimat WhatsApp seperti itu. Di situlah saya terpanggil untuk membela kasus ini. Itu tahun berapa itu Bang? Abang langsung mengambil? Langsung begini, tahun 2 baru disidangkan di tahun 2023. Baru ini disidangkan kemarin. Baru putus, belum lama ya. Tapi putusannya Pak 2024 baru diputus. Di tingkat pengadilan negeri dibebaskan, di tingkat Mahkamah Agung pun dibebaskan. Iya. Jadi saya menilainya, ayolah sudahlah. Baik itu penyidik, jaksa, bekerjalah secara profesional, bekerjalah dengan hati. Polri ini kan terutama penyidikan pengayom masyarakat. Bayangkan seorang tokoh masyarakat, seorang kiai haji bisa diperlakukan seperti ini, apalagi masyarakat biasa. Siapa namanya Pak ini? Kiai Haji Maidan. Fahmi. Iya. Nah, kalau Bang Gunawan sendiri, Pak Stefanus melihat sendiri, bagaimana dengan hasil yang disampaikan Pak Hakim dengan bahwa ini tidak terbukti? Abang melihatnya seperti apa? Dan saya mengapresiasi sekali Hakim mengadili demi keadilan berdasarkan Tuhan Maha Esa dengan hati nurani dan keyakinannya. Kami bongkar kasus itu, saya tunjukkan siapa ini korban. Dan itu fakta persidangan. Saya cari bukti, saya mau investigasi, dan saya bisa membuktikan dalam persidangan bahwa korban ini, tanda kutip loh, sebenarnya bukan korban saya mengatakan. Satu, jauh sebelum apa yang direkayasa kasus ini, dia sudah melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki lain. Saya angkat kasus ini, saya buktikan bukti-bukti dia, bukti-bukti yang tidak pantas dan layak dilakukan oleh seorang wanita seperti itu. Ya, di kamar hotel, itu saya akan buktikan semua. Kami hadirkan juga orang laki-laki yang sudah melakukan hubungan suami istri badan dengan si pelapor ini. Saya buktikan semua. Bagaimana saya buktikan dalam persidangan bahwa si korban ini orang yang pandai membual, berbohong. Selalu berbelit-belit dan berbohong. Saya bongkar semua dalam persidangan ini karakter anak ini. Berubah-ubah. Dia bisa berekspresi menangis. Yang awalnya menangis. Ya. Dia bisa berekspresi bersandiwara. Seolah takut melihat si terdakwa. Itu berpura-pura semua. Saya buktikan semua. Yang akhirnya terbongkar semua bahwa ini adalah kasus yang direkayasa. Kasus yang dibuat-buat. Saya sangat miris sekali bahwa penyidik bisa dikelabui dengan seperti ini. Bahwa termasuk juga jaksa. Saya sangat miris. Bagaimana hancurnya reputasi nama baik klien saya. Ditahan selama 9 bulan begitu proses persidangan ini. Dan maaf dituduh melakukan pelecehan seksual cabut terhadap anak loh. Ini suatu menurut saya sangat miris sekali gitu ya. Sudahlah, ayo sama-sama bekerjalah kita secara profesional, menegakkan hukum dan keadilan secara benar. Polri sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Termasuk juga jaksa. Coba kalau seperti ini kan mempermalukan. Mempermalukan sekali loh. Banyak kasus seperti ini, kasus yang lain. Kriminal dan kasus lain coba. Salah tangkap, salah menetapkan orang sebagai tersangka. Saya tidak habis pikir loh, kalau sampai ini terjadi kasus seperti di tanah air seperti ini gitu. Dan berulang-ulang gitu. Ini harus ada tindakan tegas dari Polri, dari jaksa juga. Tindak semua itu oknum yang bermain seperti itu. Kalau nggak akan terus terjadi di negara ini. Kesian loh, bagaimana dengan rakyat miskin, rakyat jelata yang tidak dapat pembelaan hukum. Apa yang terjadi dia mengatakan nasib, takdir.
dengan kejadian seperti ini kan sebenarnya udah pencemaran nama baik Kiai ini sendiri. Gimana Bang untuk membalikan moral dia, semangat dia dengan kejadian Ya, seperti inilah saya baik. Ini peran media sangat luar biasa. Walaupun dalam kasus percabulan, kasus pelecehan terhadap anak itu sidang bersifat tertutup, ya, tapi pada saat diucapkan sidang bersifat terbuka, dan ini peran media dan sampai begitu diekspos luar biasa. Ya, saya terima kasih kepada rekan-rekan media semua ini. Dalam arti sama-sama sebagai pengawal dalam hal penegakan hukum, begitu ya. Terima kasih saya dengan rekan-rekan media semua ini. Ya, kita lihat saja kasus-kasus itu ya, yang viral, yang diangkat media, barulah diangkat kebenarannya, barulah terbukti kebenarannya. Sangat luar biasa peran media sosial ini, juga peran-peran teman-teman wartawan semua. Nah, untuk membalikan harga diri Pak Kiai ini gimana Pak? Dengan udah 9 bulan kejadian itu kan ternyata malu juga Pak. Betul ya. Tadi kan akhirnya masyarakat tahu, ya. Masyarakat tahu, terutama mereka di sekitar kampungnya, di begitu di sekitar lingkungannya, mereka menjadi tahu bahwa kasus ini adalah kasus yang direkayasa untuk menjatuhkan tokoh agama seorang Kiai Haji sebagai pimpinan kepala sekolah. Hanya terjadi perselisihan antara pribadi, ya, antar kubu, ketidaksenangan secara psikologis pribadi, mengangkat merekayasa kasus ini seolah-olah kasus ini benar adanya, padahal itu kasus yang direkayasa. Dan yang lebih miris, penyidik dan jaksa juga mau mengikuti alur rekayasa kasus ini. Luar biasa. Ayo. Dengan kasus ini Bang, jadi apa nih hukumannya yang telah melakukan suatu pembohongan kepada semua orang ini, dengan kasus jaksa pun bisa digocek sama dia, apakah ini si pelaku akan dihukum atau gimana Bang? Ini dalam kasus ini ya, bayangkan saja klien saya dituntut 15 tahun penjara. Coba. Hanya pelecehan. Hanya suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan. 15 tahun. 15 tahun. Bayangkan coba kalau dia pasrah. Bayangkan kalau kami tidak bekerja ekstra membongkar kasus ini. Apa yang terjadi? Kasihan kan? Terjadi lagi penjoliman di tanah air ini. 15 tahun. Akhirnya divonis bebas di tingkat pengadilan negeri Cikarang. Jaksa melakukan kasasi dengan kasus seperti ini. Juga sudah divonis, diputus juga di Mahkamah Agung. Ditolak kasasi saudara jaksa penuntut umum. Terus bagaimana kemudian sikap daripada klien kami? Ya sangat terpukul dengan ada kasus ini. 9 bulan begitu proses persidangan dan ditahan. Sebagai warga negara yang baik, dia tetap menghormati proses hukum. Dia tahan itu semua masyarakat yang bersimpati. Saya juga memberikan nasihat hukum kepada klien kami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin memperkeruh suasana. Bisa saja pada waktu itu terjadi keributan antar masyarakat, bisa terjadi loh. Bentrok. Iya, tapi saya selalu memberikan saran-saran, pendapat-pendapat yang sejuk supaya kita menghormati semua proses hukum ini. Ya, walaupun dijolimi, walaupun tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan, yang didakwakan, yang dituntutkan, tapi sama-sama kita membuktikan. Dan saya percaya keadilan itu masih ada. Ini luar biasa, saya menyambut luar biasa, mengapresiasi sekali kepada hakim-hakim yang punya hati nurani seperti ini. Luar biasa. Inilah ya hakim-hakim yang masih mau mempunyai hati nurani seperti ini. Dan itu terbukti, Bang. Dan itu terbukti. Oke. Akhirnya apa? Saya selalu memberikan saran-saran yang sejuk. Yalah, sebagai seorang tokoh dia, akhirnya juga dia selalu ya sudah juga memaafkan ya. Tapi paling tidak kasus seperti ini sudahlah. Jangan terus-terusan terjadi di negara kita. Ya, ini mempermalukan. Ya, mempermalukan. Lihat kasus-kasus yang lain, Bang. Bahkan menjadi perhatian dunia internasional. Kan sangat miris sekali. Tidak selesai malah membuat. Ya, malulah ya. Salah tangkap, salah tetapkan jadi tersangka. Harusnya Polri berani tegas, tindak itu semua oknum seperti itu. Udah banyak, kalau oknum itu satu, udah terlalu banyak. Jadi nggak ada sanksi kok, enak. Salah tetap tersangka, diprosesnya sudah, sanksinya apa? Nggak ada lagi. Kita lihat aja. Paling sanksi internal, dan mereka nanti pun lihat banyak penyidik polisi yang nakal dikenakan sanksi internal secara
ya kan? Kemudian berkibar lagi, naik lagi. Jadi nggak akan memberikan efek jerah seperti itu. Ayolah berbenah, nggak akan memberikan efek jerah, dan jangan harap negara ini akan selesai sampai di sini, tidak terjadi lagi salah tangkap, salah tersangka, tidak akan terjadi. Kalau Polri, kalau kejaksaan tidak mau berbenah diri, tindak tegas. Ya, jangan hanya sanksi administrasi. Angkat, kalaupun ada pidananya, angkat juga dong sama-sama. Biar mereka juga merasakan bagaimana rakyat, masyarakat yang terjolimi, teraniaya secara hukum, dia juga harus merasakan bertanggung jawab. Harus seperti itu. Iya, iya, iya. Baru itu akan nanti ke depan dia akan lebih hati-hati secara profesional, secara hukum, menegakkan hukum benar-benar secara aturan. Jadi yang terakhir Bang, jadi kedepannya Abang supaya Abang katakan tadi tidak terulang lagi, apa ketegasan dan harapan Abang untuk bangsa ini ke depan, khususnya masalah hukum, supaya tidak terjadi lagi berulang-ulang dan kasus ini bisa selesai semua Bang? Kuncinya di soal tekad dan kemauan dan keberanian dalam penegakan hukum. Ya, dalam arti kalau memang oknum penyidik itu, jaksa atau pengacara termasuk juga hakim, ya, yang menyimpang, ya, tanda kutip yang memelacurkan profesinya demi kepentingan tertentu, tindak dengan tegas. Kalau perlu pimpinan juga harus bertanggung jawab sebagai tanggung jawab moral. Yang lebih tinggi. Iya, kembalikanlah, juga bukan kembali, bangun kembalilah kepercayaan masyarakat terhadap semua aparat penegak hukum di tanah air ini. Oke. Bangun kembali. Ayo, buktikan kita sama-sama sebagai penegak hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Polri sebagai penganyom pelindung masyarakat. Juga jaksa, begitu juga pengacara dan hakim. Tapi kalau sekedar sanksinya, sanksi internal, ya, kemudian setelah melewati proses sanksi internal, mereka juga bangkit lagi, maju lagi semua. Nggak ada sanksi hukum. Tidak kelar-kelar Bang? Tidak kelar. Semuanya. Ya? Semua. Salah tembak, salah tangkap, salah tersangka. Orang mengikuti proses hukum, ya. Kemudian sampai dibebaskan. Bukan 1-2 kasus perkara yang saya tangani bebas. Bukan 1-2. Banyak ada kasus penipuan, penggelapan, kasus perdata dikriminalisasi. Coba bayangkan. Ada juga kasus tindak pidana korupsi juga dikriminalisasi. Jadi kalau hukum ini dibawa untuk kepentingan tertentu, sudahlah. Selesai. Jangan ada harapan lagi adanya keadilan di negeri ini. Oke. Ya. Ada lagi Bang? Itu aja sampai. Baik, demikian para pendengar hukum ID pada saat ini kita sudah sama-sama mendengar penjelasan yang disampaikan Bang Stepanus Gunawan, yang dimana kasus yang Abang ini pegang memberikan suatu pencerahan dan suatu keterbukaan untuk masalah hukum ke depan, untuk menegakkan hukum lebih baik lagi dan bisa menjadi terbaik di bangsa ini. Demikian, sampai jumpa untuk Hukum ID ke depan. Terima kasih.